Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi akuntansi manajemen mengenai investasi. Yang pertama ada penilaian investasi. Definisi, tujuan, dan faktor penilaian investasi. Definisi penilaian investasi adalah kumpulan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi ketertarikan pada investasi. Tujuan, yang pertama ada menilai kelayakan pencapaian tujuan, yang kedua ada mendukung produksi bisnis. Faktor-faktor lain yaitu arus kas, pertimbangan hukum, dampak lingkungan, dampak sosial, manfaat operasional, dan risiko. Metode penilaian investasi. 1. Metode Net Present Value atau NPV. Selisih nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan uang kas bersih. 2. Metode Payback Period atau PP. Untuk mengetahui kapan waktu kembalinya dana investasi yang telah dikeluarkan. 3. Metode Profitability Index atau PI. Membandingkan antara nilai arus kas di masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi yang sekarang. 4. Metode Internal Rate of Return atau IRR. Menghitung tingkat suku bunga yang dapat menyamakan present value atau nilai sekarang investasi saat ini dengan present value penerimaan arus kas di masa yang akan datang. 5. Metode Average Rate of Return atau ARR. Untuk menilai seberapa besar keuntungan dari sebuah investasi. Usulan investasi, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam usulan investasi. Yang pertama, faktor kecukupan dana. Yang kedua, faktor keuntungan yang akan dicapai. Yang ketiga, faktor bunga. Yang keempat, faktor kemampuan teknik. Dan yang kelima, faktor pesaing. Analisis usulan investasi. Suatu investasi pasti bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atas dana yang dikeluarkannya. Dalam analisis usulan investasi, dana yang akan dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu yang lama, sehingga perlu diperhitungkan secara cermat untung ruginya. Cara penilaian unsur investasi didasarkan pada aliran cash flow dan bukan berdasarkan oleh laporan laba rugi. Terdapat dua jenis cash flow, yaitu aliran kas keluar yang diperlukan untuk investasi baru, net outflow of cash. Yang kedua, aliran kas masuk yakni hasil dari investasi tersebut, net cash proceeds. Berdasarkan dimensi waktu, aliran kas bisa digolongkan ke dalam tiga jenis: aliran kas awal, initial cash flow; aliran kas operasional, operational cash flow; dan aliran kas terminal, terminal cash flow. Selanjutnya, teknik perhitungan investasi. Teknik perhitungan investasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada investasi, yang kedua ada jangka waktu investasi, yang ketiga ada jenis pendanaan dalam investasi. Investasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada investasi jangka pendek atau short term 2-3 tahun. Yang kedua ada investasi jangka menengah atau middle term 4-5 tahun. Yang ketiga ada investasi jangka panjang atau long term, itu lebih dari 5 tahun. Lalu yang kedua ada jangka waktu investasi. Penentuan jangka waktu investasi didasarkan pada yang pertama kondisi usaha atau proyek. Yang kedua kondisi internal dan eksternal usaha. Yang ketiga nilai manfaat yang diharapkan. Yang keempat kapabilitas dan kapasitas usaha. Selanjutnya ada jenis pendanaan dalam investasi. Yang pertama ada procurement cost atau kebutuhan hardware, biaya yang berhubungan dengan pembelian hardware atau perangkat keras. Yang kedua ada startup cost, kebutuhan software, semua biaya untuk membuat sistem sehingga siap dioperasikan. Yang ketiga ada project cost atau kebutuhan proyek, biaya untuk mengembangkan sistem dan implementasinya. Yang selanjutnya ada capital budgeting. Definisi dari capital budgeting itu sendiri merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana, di mana jangka waktu kembali dana tersebut melebihi waktu 1 tahun.
Capital budgeting pada dasarnya adalah proses perencanaan anggaran untuk pembelian aset atau proyek yang sifatnya jangka panjang. Jangka panjang di sini paling tidak memiliki masa pakai atau lifetime selama 5 tahun. Lalu ada metode capital budgeting. Metode capital budgeting sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada payback period, yang kedua ada discount payback period, yang ketiga ada net present value, dan yang terakhir ada profitability index. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.